Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang mengotomatiskan kreativitas. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami yakni Lutfia Aradia, Nurfadila Juliana, Mufida Adelia Putri, Atira Ramadhani, Yusrawati, Muhammad Nur Ilham, Ilman Nafi'ah, dan saya Andi Kusaiman Nur. Teknologi posthuman menurut Robert Pepperell. Posthuman pasca manusia. Inilah era yang tengah kita hadapi bersama menurut Robert Pepperell. Argumen Pepperell cukup sederhana. Kini teknologi tak lagi dapat ditempatkan di bawah manusia. Teknologi sejajar dengan manusia, bahkan melampauinya. Secara ringkas, Pepperell hendak mengatakan bahwa kini tanpa teknologi, manusia bukanlah apa-apa. Memang, tampak jika Pepperell berpijak di atas konsep kemanusiaan Hobbes, yang sekedar mengadakan manusia sebagai mesin, sedang perasaan yang bergolak di dalamnya tak ubahnya reaksi kimia semata. Pandangan manusia mekanik Pepperell kian terkukuhkan, manakala dirinya mengutip berbagai pernyataan Dawkins guna menjelaskan eksistensi manusia sebagai mesin organik. Dengan demikian, pasca manusia pun dapat didaulat sebagai proses penggerusan mesin-mesin organik yang dinilai rentan dan sulit diregenerasi untuk kemudian beralih pada mesin-mesin anorganik yang kuat, mudah diciptakan, dan selalu dalam pengawasan atau kontrol tanpa meninggalkan dimensi organiknya. Tegas dan jelasnya, manusia-manusia posthuman didaulat sebagai pribadi-pribadi dengan kemampuan fisik, intelektual, dan psikologis yang belum pernah ada sebelumnya. Kreativitas yang diotomatiskan. Istilah tersebut dicetuskan guna mengkaji ekspansi instrumen-instrumen teknologi postmodern dalam ranah seni. Secara konkret, ini dimisalkan dengan penggunaan beragam aplikasi komputer seperti Adobe Photoshop, Picasa, Paint, Office Manager, dan lain sejenisnya guna mencipta karya seni. Hadirnya aplikasi tersebut tanpa disadari menggeser pengertian awal kreativitas. Kreativitas yang mulanya berasal dari kreasi langsung manusia atau tangan manusia kini menjadi ihwal yang tak langsung dan penuh dengan simulasi atau rekayasa non-manusia. Pepperell mengakui hal ini sebagai kemunduran estetika dan spontanitas artistik. Meski ia menggunakan bahasa yang berat dan berkelit dengan pembelaan bahwa teknologi semacam ini mampu memanifestasikan. Istilah kreativitas yang diotomatiskan digunakan Robert Pepperell guna menunjuk pada hadirnya era posthuman, pasca manusia. Apa yang dimaksudnya adalah, bila dahulu teknologi diciptakan manusia dan bersastra di bawahnya, maka kini teknologi bertempat sejajar dengan manusia, bahkan melampauinya. Ini mengingat begitu akutnya ketergantungan manusia akan teknologi dewasa ini. Sebagai misal, kita tak dapat membayangkan hidup seminggu tanpa telepon genggam. Seberapa banyak relasi bisnis kita akan hilang, seberapa besar kerugian finansial yang bakal diderita, dan akhirnya, seberapa kacau hidup kita dibuat tanpanya. Teknologi era zaman now. Anak-anak yang tumbuh di zaman serba teknologi, lahirlah anak zaman now. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda dan akan menghadapi tantangan yang berbeda pula di masa depan. Ada banyak pekerjaan yang akan punah, dan ada banyak pekerjaan baru yang akan lahir. Pekerjaan yang dapat diotomatiskan akan diambil alih oleh robot. Lihat saja penjaga gerbang tol dan kasir bank. Sementara kombinasi teknologi, kreativitas dan sentuhan emosi justru menciptakan pekerjaan baru.
Lihat saja di YouTube, anak-anak muda mengeruk uang dengan membuat konten kreatif dengan penuh sentuhan emosi. Selanjutnya, penerimaan atas kreativitas yang diotomatiskan. Dengan mendorong perkembangan mesin-mesin yang kreatif, apakah tidak berbahaya mengganti salah satu sifat manusia itu? Pada awalnya, paling tidak, kebanyakan orang akan skeptis tentang gunanya komputer membuat kreativitas. Oleh karena itu, sebuah generasi baru hadir untuk membedakan diri dengan yang sebelumnya dan akan menerima produk kreativitas yang diotomatiskan dengan caranya sendiri sebagai sebuah estetika yang segar. Selanjutnya, kreativitas sosial. Mesin-mesin bisa bertindak dengan cara yang benar-benar kreatif yang tidak harus membuat kreativitas manusia berlebihan. Hal ini akan terjadi jika manusia sendiri menjadi berlebihan, menganggap sesuatu yang biasa atau tidak bisa terjadi. Dalam hal itu, mesin kreatif yang kompleks bisa dipakai untuk meningkatkan kreativitas dalam masyarakat. Ketika mobil dan pesawat terbang secara umum telah meningkatkan tingkat mobilitasnya, kreativitas dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis dimensi sebagai 4Ps creativity. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang kreativitas yang diotomatiskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.